kita dengarkan ceramah atau pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita dan para ustaz yang berkenan dan ajar kami salat muslim. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Haji Nur Hasan beserta Ibu Guru Haji Hindun, Allah ampuni dosa beliau. Amin. Anak mantu cucu beliau menjadi dzurriyyah thayyibah, Ustaz Dr. Adas Haji Bunyamin beserta Ustaz Neng, Ibu Mama dan Ibu Haji Ika ya. Wika dan para orang tua kita, para guru, hadirat jamaah, Ibu RT, Ibu RW, semua yang hadir. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Doakan Ustazah Hindun beserta Bapak Haji Nur Hasan, Ustazah Jayati Kosasi, Ustazah Janur Jannah, Bapak Haji Kosasi, Ibu Haji Nenek, Ibu Haji Dahlia, Ibu Haji Mariatun Mulyadi, Ustazah Janana, Ustazah Zainab, Ustazah Rahmah, Bu Sunari, Ustazah Ros, Ibu Sofyan dan semua teman-teman kita yang Haji Ilman, Allah ampuni dosanya. Haji Keling, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang telah belajar dapat ilmu, suami kita yang jannah rizkinya halal. Yang berangkat haji mudah-mudahan pulang membawa haji yang mabrur, umrah yang makbul. Kita yang pernah berangkat Allah izinkan diundang yang sudah berangkat bisa balik lagi. Ketika wafat mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah dalam husnul khatimah. Ditilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna Allahumma allimna ma yanfa'una ma yanfa'una wanfa'na wanfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana wazidna wazidna ilma. ilma. Walhamdulillahi Alhamdulillahi ala kulli hal. ala kulli hal. Rabbi zidna Rabbi zidna ilma ilma warzuqna warzuqna fahma fahma wa alhiqna alhiqna bis-salihin. bis-salihin. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan halala wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-afwa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal afiyah wal mu'afatad daimah wal mu'afatad fid daimah dini fid dini wad dunya wad dunya wal akhirah. wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajma'in. Walhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. rabbil alamin. Terima kasih pada ibu-ibu. Kita lanjutkan pelajaran Safinatun Najah. Halaman berapa? 11. Ini separuh nih orang nggak datang. Jadi etis kan nggak datang? Oh, besar. Besar kemana? Oh, nikah kali ini. Iya.
Kemarin lupa. Sampai di mana nih? Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Syurutul Fatihah. Asyaratun. Asyaratun. Bermula segala syarat Fatihah itu. Bermula segala Fatihah itu. 10. At-tartibu. At-tartibu. Wal mualatu. Wal mu'alatu. Wa mura'atu. Wal mura'atu. Hurufiha. Hurufiha. Wa mura'atu. Wa mura'atu. Tasdidatiha. Tasdidatiha. Wa alla yasquta. Wa alla yasquta. Saktatan tawilatan. Saktatan tawilatan. Wala qasiratan. Wala qasiratan. Yaqsidu biha. Yaqsidu biha. Al-qira'ati. Al-qira'ati. Wa adamul lahni. Wa adamul lahni. Al-mukhilli. Al-mukhilli. Bil ma'na. Bil ma'na. Wa antakuna. Wa an takuna. Halat al-qiyami. Alatal qiyami. Fil fardi. Bil fardi. Wa ayyusmi'a. Wa ayyusmi'a. Nafsahul qira'ata. Nafsahul Wa qira'ata. la yatakhallalaha. Wa la Dzikrun. Zikrun. Ajnabiyyun. Ajnabiyyun. Syarat Fatihah itu Syarat Fatihah itu 10. 10. Pertama tertib. Pertama tertib. Kedua berturut-turut. Kedua berturut-turut. Ketiga memeliharakan Ketiga memelihara segala huruf-huruf Fatihah. segala huruf Fatihah. Keempat memeliharakan Keempat memeliharakan sabdu. sabdu. Sabdu itu tasdid ya. Sabdu itu tasdid. Sabdu Fatihah. Sabdu Fatihah. Kelima, bahwa jangan diam ia Jangan diam-diam. musolli Musolli. akan diam yang panjang. Yang panjang. Musolli itu orang yang sedang sholat. Jangan dibaca musola. Kalau musola tempat sholat. Ini musolli, orang yang sedang sholat. Wala kasiratan. Wala kasiratan. Keenam, Keenam. jangan diam yang pendek. Jangan diam yang Yang pendek. sidubiha, Yang sidubiha. yang menyengaja ia Yang mengajari pada Fatihah pada Fatihah. akan memutuskan bacaan Akan memutuskan bacaan. dan ketiadaan tersalah Dan ketiadaan yang merusakkan yang merusakkan akan makna akan makna. dan bahwa jangan Dan bahwa jangan ada yang dibaca ada yang dibaca pada ketika berdiri pada ketika berdiri pada sholat fardu pada sholat fardu. dan bahwa Dan bahwa hendak mendengarkan Hendak mendengarkan akan dirinya akan dirinya pada ketika pada ketika membaca Fatihah membaca Fatihah ke-10 ke-10 bahwa jangan bahwa jangan menyelangi menyelangi akan Fatihah akan Fatihah oleh zikir yang lain. oleh zikir yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengarang teliti banget nih. Teliti banget. Fikihnya fikih dasar tapi teliti. Syarat Fatihah itu ada 10. Satu tertib. Tertib itu hampir sama dengan mualat. Bedanya begini. Kalau tertib berturut-turut boleh berhenti sebentar. Asal jangan diselingi yang lain. Kalau mualat berturut-turut tanpa berhenti. Jadi dalam tertib ini ada dalam syarat Fatihah ini ada tertib, ada mualat. Berarti boleh berhenti tapi berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena afdolnya baca Fatihah berhenti setiap ayat. Walaupun napas masih panjang, afdolnya berhenti setiap. Kenapa? Karena nanti Allah akan memberikan jawaban kepada orang yang belum baca Fatihah. Kemudian yang ketiga memeliharakan huruf-hurufnya. Ha dibaca ha, kho dibaca kho. Jangan sampai nanti salah baca akhirnya salah arti, salah maksud. Contoh yang paling fatal seperti baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
alhamdulillah yang benar. Ini dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Ini rusak nih. Kalau alhamdu pakai haknya kecil, artinya segala puji. Ketika dia salah, tidak dipelihara hurufnya, asal baca, dia baca alhamdu, jadi hancur. Alhamdulillah, hancur Allah bagi seluruh alam. Rusak gak tuh? Rusak. Makanya kata ulama pengarang ini, pelihara huruf-hurufnya. Jangan sampai akan berubah dari tujuan. Jangan sampai merusak dari tujuan suratul Fatihah. Makanya kata para alim ulama, kalau dengar ada orang yang bagus bacaan Fatihahnya, boleh kita ngadep sama dia. Guru, tolong betulin saya dong Fatihahnya. Tolong ditahsin nih, tolong disahsin, dibenerin Fatihah saya. Gak usah malu. Ibu punya teman bacaan Fatihahnya baca, Ji, benerin gue dong Fatihah gue hancur kayaknya nih. Guru aja dia sebentar. Gak usah malu-malu. Apalagi yang udah biasa jadi imam. Kalau dia salah bacaannya, salah semuanya, hancur semuanya. Jadi makanya kata ulama, syaratnya pelihara hurufnya yang ada dalam suratul Fatihah. Sin baca sin, sod dibaca sod, ha dibaca ha, ha. Kalau ha adanya di dada, kalau ha adanya di tenggorokan ya, ha. Bukan tenggorokan dari masuk dikit, ha ya kan, masuk dalam dikit. Kalau ha, di dada ya. Wa mura'atu tasdidatiha, dan pelihara tasdidnya. Nanti dihitung lagi nih sama pengarang. Ada berapa tasdid yang ada dalam Fatihah? Ada 14 tasdid. Dalam Ar-Rahman 1, Ar-Rahim 2, semuanya 14. Ini belum nyampe, besok baru nyampe. Sulit baca tasdidnya. Kenapa? Karena tasdid itu huruf yang double. Huruf yang double. Kalau nggak dibaca tasdidnya, hurufnya kurang nggak? Hurufnya kurang 1. Yang selanjutnya, nggak boleh kita berhenti atau diam, sengaja diam dengan niat memutuskan dari arti Fatihah itu. Diam tapi niat mutusin, nggak boleh. Dan yang selanjutnya lagi, jangan merusakkan makna seperti yang tadi. Kapan dibacanya suratul Fatihah? Ketika berdiri dalam sholat. Jadi bukan lagi duduk, kecuali memang sholatnya sholat duduk. Tapi ini secara umum, sholat orang yang sehat, berdiri, baca Fatihah, letaknya ketika kita berdiri. Yang selanjutnya, suratul Fatihah itu harus kedengeran oleh kuping sendiri. Kenapa? Karena surat Fatihah rukun kauli. Rukun kauli. Maka rukun kauli ta'alluq lis-sam'i, harus terdengar oleh kuping. Jangan di. Bisa. Harus kedengeran. Harus kedengeran. Karena dia rukun. Kenapa harus kedengeran? Biar kita merasakan bacaan kita benar apa. Sholat sendiri udah kedengar. Kalau imam beda lagi. Jadi harus kedengeran syaratnya. Kenapa? Karena Fatihah rukun kauli yang berupa ucapan. Dan yang terakhir, jangan sekali menyelingi dalam suratul Fatihah dengan zikir-zikir yang lain. Lagi baca Fatihah dimasukin zikir, masukin doa-doa yang lain, nggak boleh. Selesaikan dulu dari bismillah sampai waladhdallin. Jangan diaduk-aduk dengan doa-doa apapun, termasuk doa yang dari Rasulullah.
termasuk doa dari Al-Quran. Jangan diselipkan dalam suratul Fatihah. Biar utuh. Fatihahnya biar utuh dari mulai bismillah sampai walad-dallin. Kalau dia dicampur nanti jadi lebih. Kalau dikurangin juga nggak sah. Maksudnya apa? Sini aja, asli aja. Dikurangin jangan, ditambahin jangan, sesuai teks yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi suruh pelihara huruf-hurufnya, pelihara panjang pendeknya, jangan dicampur dengan zikir di luar Fatihah. Bacaan-bacaannya dari awal sampai akhir kedengeran oleh kuping sendiri, dan bacanya ketika berdiri tegak dalam pelaksanaan sholat fardu. Jangan tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jangan diganti ha dengan kho, ro dengan zai, sin dengan son. Aslinya aja baca. Yang baca yang asli. Jangan ditambah, jangan dikurang. Baik hurufnya atau lafaznya jangan dimasukkan ke huruf Al-Fatihah selain apa yang sudah tertera dalam suratul Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. La sholata liman la fatihata lahu. Tidak sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Maksudnya tidak sah sholat seseorang kalau Fatihahnya tidak dibaca. Ketika dibaca, jangan sekali-kali menambah atau mengurangi, baik dalam huruf atau dalam apapun yang ada dalam suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu nih, mari hari tasyrik sampai besok masih haram puasa. Masih haram puasa. Ketika ibu hari tasyrik nggak puasa, padahal ibu biasa puasa yaumul bid 13, 14, 15. Ini karena besok hari tasyrik, boleh nggak ibu nerusin kebiasaan puasa yaumul bid? Nggak boleh, karena hukumnya haram. Ketika diharamkan oleh agama, kemudian kita meninggalkan yang haram itu, lagi maksiat atau lagi taat, haram puasa di hari tasyrik. Padahal kebiasaan kita suka puasa 13, 14, 15 hari-hari putih. Karena besok hari tasyrik kita nggak puasa. Ketika itu kita lagi taat apalagi maksiat sama Allah. Lagi taat. Kenapa? Karena nggak ngerjain kebiasaan kita bukan karena malas, tapi karena memang tidak boleh. Nggak usah digurutuin, nggak usah ditambahin, udah aja lewat. Pahalanya gimana? Bagi Allah mah gampang. Karena kita ninggalin bukan karena maksiat, ninggalinnya karena ketundukan dengan aturan. Masih baca takbir. Kita masih baca takbir nih, Bu. Tadi sholat subuh baca takbir gak? Takbir muqayyad. Baca? Ada yang kagak? Baca. Jadi dari kemarin hari lebaran sampai tadi kita masih baca takbir. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai sholat, baca istighfar 3 kali, baca takbir muqayyad 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1. Balik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La lagi sekali.
walillahil hamd. Selesai, langsung ibu sambung. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ilahi ya Rabbi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Baru baca doa. Udah baca doa baru sholat ba'diyah. Ini dikerjakan sampai besok hari Kamis waktu sholat asar. Jangan tinggalin lagi saya. Udah waktunya habis, udah nggak boleh lagi. Jangan terburu-buru sholatnya. Jadi orang soleh lah sebentar. Biasanya buru-buru. Assalamualaikum, bukannya lepas. Nah, sekarang duduk dulu. Nah, cara ingatlah sayang sama diri sendiri. Kalau bekal untuk jalan-jalan mah lontong suka bikin. Ini jalan-jalan untuk akhirat, wiridnya ikutin peraturan yang ada dalam Islam. Biar besok kita pulang ke akhirat punya bekal yang banyak, sehingga kemungkinan untuk celaka tuh jauh. Mau kelaparan nggak mungkin, karena apa? Bawa timbel, paham bu? Allahu a'lam bishawab. Saya nanya nggak? Bukan, Jumat Sabtu udah boleh puasa. Menerusin yaumil bir nggak apa? Boleh. Jadi pada setiap selama hari asri ya habis sholat lima waktu. Jadi bukan sebelumnya, setelah sholat lima waktu, sebelum wirid ya langsung itu 3 kali setelah besok terakhir. Kalau nggak diingetin banget lolos tuh. Oh iya belum baca, udah nyelonong subhanallah, belum baca, balik aja lagi putar belakang. Karena kan lu ini tahunan, kalau nggak diingetin ya udah. Ayo ada nanya nggak? Ustazah nanya boleh. Manakah orang yang meninggal dengan cara bunuh diri rohnya yang meninggal? Rohnya yang meninggal bunuh diri tetap kembali ke Allah. Adanya di mana? Ya di rufarun min rufatin nih. Karena orang yang bunuh diri itu keluar dari Islam. Dari Islam. Nggak Islam dia. Gimana? Karena melakukan dosa besar. Dan iya, Allah tapi dimandiin nggak mandiin, sholatin nggak sholatin, urusan itu lain lah. Secara kemanusiaan perlakukan dia seperti mayit orang Islam, walaupun matinya bunuh diri. Takdir bukan, sebetulnya nggak takdir amat itu. Kalau dia usaha maksimal untuk menahan, makanya diminta setiap saat Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Karena sekarang bu orang udah imannya udah pada tipis, kita juga udah tipis. Jadi harus diasah terus, harus diperbaiki terus. Zamannya udah kayak gini bu. Orang hidupnya pengen senang, ambil jalan pintas, lari ke judi online, ujung-ujungnya bini bunuh laki, rumah tangga berantakan, harta benda habis. Makanya nggak ada cerita orang judi itu kaya, yang ada hancur. Jadi jangan nyerempet deh. Tuh yang pada pinter main medsos hati-hati. Salah mencet main deh entah. Tagihan. Pertamanya sengaja menang, kecil menangnya, menang salah deh habis itu. Itu direktur bank, dibobol banknya sama dia pakai judi online. Penjara sekali. Direktur di daerah jebol
berapa miliar punya nasabah. Ya ketahuan lah. Pakai judi online, masih muda. Karyawannya itu si Hotman Paris suruh ngelola kafe 1,5 miliar dijual pakai judi ya. Judi nggak pernah cuma sekali, dia ketagihan. Narkoba, ketagihan judi, ketagihan zina, ketagihan. Hati-hati anak-anak kita Bu yang perempuan, kalau ada perubahan fisiknya, payudaranya kelihatan bengkak sedikit, suka oek-oek gitu, ibu harus curiga. Jadi saya lihat di TV anak muda-mudi parkir di mall, dia main mesum dalam mobil di mall. Saya dicerita kayak gitu, ada guru SMP di Jakarta Pusat. Ya Bu, katanya di sekolah saya juga baru habis ada yang kejualin. Kenapa? Main mesum di lantai 3 kamar mandi. Kelas 3 SMP apa kelas 2 SMP? Orang-orang udah pulang, dia nggak pulang, dia kunciin diri, kan dikontrol sama satpam, kan dikunci itu, pas digetok-getok ada orang nggak di dalam, katanya udah 2 kali dibikin langsung keluar, sedih orang tua itu, sekarang udah hancurnya dari mana? Dari dalam, imannya udah nggak ada, jadi bebas aja. Hati-hati anak-anak kita, jangan kelihatan kalem. Kalau ada yang ngaduin tentang anak kita jelek, jangan marah dulu. Dibilangin, ibu, hati-hati Bu, anak ibu, depan ibu doang tuh baik, depan ibu doang soleh, kamu di luar Bu, jangan marah. Makasih ya Bu, bilang selidikin, ini masuk marah sih. Dikasih info marah, lu jangan julid dong gua, anak lu urusin. Itu kagak musim tuh kayak gitu Bu. Jadi kalau ada yang info dari siapapun tentang anak kita negatif, ibu jangan marahin yang ngaduin. Yang ngaduin belum tentu julid Bu, dia sayang sama kita. Makasih ya Bu. Nah ibu selidikin, anaknya jangan diomelin dulu. Lu kemarin ya, jangan, kagak bakal ngaku. Selidikin dulu sama temen-temennya, selidikin dulu sama lingkungannya. Pas udah bener, baru ibu nasihatin. Jangan diusir, jangan caci maki, karena bukan jalan keluar. Udah nasihatin. Emang emosi, ya nasihatin. Jangan sampai terjerumus bener Bu. Kalau kita musuhin, lanjuran dia. Gua kagak mau ngapain dituduh, mendingan gua berjain. Enakan dikit, waduh. Beneran, ini udah ngeri sekarang zaman udah kayak gini. Kita sih udah selamat, alhamdulillah. Cucu kita, anak saya udah selamat. Cucu sekarang 5. Ya Allah, ngeri. Dia nggak lihat keturunan siapa, dia nggak lihat bapaknya siapa, neneknya siapa, dia kagak lihat. Yang penting enjoy. Makanya kalau ada keluarga orang yang kena, ibu jangan nyinyir. Mawas diri aja. Ya Allah, khawatir kita Bu, benar-benar khawatir. Makanya Allah pesan jauh-jauh hari ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan anak keluargamu dari api neraka. Maksudnya jangan sampai terjerumus kepada maksiat, jangan sampai terjerumus kepada pelanggaran hukum, karena akan tercoreng keturunan kita. Kalau udah terlanjur, tutup, minta ampunan sama Allah, berdoa sama Allah, mudah-mudahan cuma 1, jangan sampai nambah. Nauzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi bilang, salamnya sama ini saya mau bawa ini nih, keranjang itu kan untuk buat wajib, kagak doang. Ya Allah, pasti nggak datang saya. Siapa aku? Dari lima rampok, pulangnya udah sore. Pengennya sih datang, tapi gimana? Jam 3 saya lagi nginep dari malam, kemudian pulangnya udah sore.
karena anak bukan capek kok, anak santri lagi pulang libur lama, saya ketemu orang tuanya kan harus ngobrol. Iya, doain aja. Dapat dari mana? Nah, ujung-ujungnya orang sana juga. Jodohin kali. Enggak. Anak ibu laki perempuan. Oh, betul. Iya, mudah-mudahan berkah. Kita pakai aja dulu. Mudah-mudahan Ustaz mau ngawinin putrinya biar barokah. Jodohnya biar Allah panjangkan sampai hari kiamat. Jodoh tidak dapat anak tua yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kayaknya nggak ada. Nih ini bu. Ya Rika anaknya itu. Oh Bu Sumari. Bapak pakai lain. Alhamdulillah, terima kasih pada Bu Rita, para ustazah, referanda, yang telah memberikan ajaran kepada kita sekalian.